Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat pagi juga kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik Sobat Tani, di sini saya akan membagikan sharing seputar pemokusan bahan ya. Serta kita akan sharingkan juga tentang cara melarutkan insektisida Purdan Plus atau mencampur dengan herbisida dan cara penggunaannya disemprotkan berbarengan dengan nyemprot gulma ya. Jadi kita nyemprot gulma berbarengan dengan menggunakan insektisida Purdan Plus yang dicairkan. Nanti di pertengahan video akan kita sharingkan. Nah, untuk yang mengawali pembukaan konten video kali ini, saya akan men-sharingkan tentang pemokusan pupuk atau unsur hara, yang mana kemarin ada yang berkomentar, ada yang tidak percaya dengan saya menggunakan pupuk dengan 1,5 sendok itu ya, kok suburnya seperti itu. Oke, jadi begini ya Sobat Tani, dengan kita memfokuskan bahan-bahan yang tentunya akan berbuah nanti di tahun 2026, maka untuk unsur hara tidak akan terbagi-bagi ke ranting-ranting sakit, ranting mati, tunas-tunas cacing, kita bersihkan semua. Maka untuk unsur hara itu kita tidak memerlukan terlalu banyak dan berlebihan, sudah subur seperti ini ya, bisa Sobat Tani saksikan. Ini pemberian unsur haranya sedikit ya Sobat Tani, tapi lihat kondisi pohon besar dan saya melakukan penyimpanan bahannya ini hanya 3 ya, karena ketika itu yang lainnya sudah tidak layak lagi untuk dilanjutkan ke B3 ya. Maka dari itu saya hanya memfokuskan 3 bahan ini ya, 3 bahan raja nih ya. Ini saya melakukan penyimpanan bahan di bulan 10. Sekarang sudah seperti ini di bulan 7 awal, dan akan melakukan pembungaannya nanti di bulan 7 akhir ini. Sekarang udah ada yang hamil muda ya. Nah, ini sambungan baru, tujuannya ini pembibitan ya Sobat Tani. Pembibitan nanti akan kita sunat, dan kalaupun ada yang melakukan pembungaannya di 2 dompol ya, 2 dompol yang sini polos, maka akan kita sunat satu ruas ini, kita sisakan triknya. Dan yang ini supaya keluar tunas dari sini, ini kita rempel bunga ini, triknya seperti itu ya. Kita sunat dari sini, ini berpotensi nanti di bulan 10 akan 6 ruas bisa jadi, atau 5 ruas yang bisa kita gunakan menjadi antres. Dan ini kan ada calon keluar bunga nih, udah kumis kucing, pecah pori. Nah, kita rempel ininya supaya tujuannya untuk bahan B0 keluar dari sela-sela ini ya. Sama yang bawah pun seperti itu. Jadi seperti itu triknya ya. Nah, ketika ini dilakukan penyunatan, maka tidak akan mengganggu bahan B0 yang saya simpan ini, yang untuk pembuahan. Itu ya indahnya. Maka di bulan 10 akan kembali 0, dan nanti di bulan 11 barusan 1 ruas yang klon besemahnya ini. Nah, karena akan saya ganti ya, ini klon besemah juga ada 2.
Jadi seperti itu triknya ya. Mungkin kalau kita tidak menggunakan trik, tidak dipotong, maka ini akan mengganggu, menutupi bahan yang saya simpan ini. Ya. Maka dari itu triknya kita potong dulu, sisain 1 ruas. Ya. Seperti itu Sobat Tani. Nah, banyak yang request antres untuk bulan-bulan sekarang ini kan bulan 7 awal nih Sobat Tani, jadi belum ada untuk antres. Seperti itu, bahkan ya belum tumbuh untuk calon antres. Ya kalau ini persiapan pembibitan di tempat saya ya. Kalau nanti untuk banyaknya, karena banyak yang request, sekitaran antara bulan 1 dan bulan 2 itu bisa panjang untuk calon antresnya, bisa mencapai 4 ya, 5 tuh kalau bulan 1 bulan 2 satu rantingnya ini bisa panjang. Kalau di bulan 12, bulan 11 dan 10 itu kalau kita tidak memiliki antres pribadi di tempat kita sendiri, sangat-sangat jarang ya. Karena biasanya untuk di bulan-bulan tersebut kalau tidak melakukan penyimpanan itu tidak ada antres, dan yang melakukan penyimpanan pun biasanya akan ikut bunga. Misalkan dari sekarang kita nyiapin antres 2 ruas apa 3 ruas, akan ikut bunga pada waktunya nanti di bulan 7 akhir. Ini contoh, padahal saya melakukan penyambungan baru ya, tapi penyambungannya di dahan bukan di tunas air, maka akan ikut bunga di 2 ruasnya ini. Tetap akan saya nolkan kembali di bulan 10 nanti. Seperti itu Sobat Tani. Jadi ini nggak mungkin dong saya masa COD-in seperti ini ya. Kalau menurut saya kurang memuaskan untuk Sobat Tani kita. Jadi untuk Sobat Tani kita yang selalu stay tune, apalagi di daerah kita sendiri di Lampung Barat, kemarin ada yang request dari Sukau atau dari daerah Ranau, itu bisa gercep ya nanti di bulan 1 dan 2 untuk antres baik daun lebar, grade A, klon besemah, dan yang lainnya bagio tuh. Karena saya pun sering lintas sana ya, lintas Ranau, bisa kita COD kan untuk antres. Jadi mohon maaf untuk bulan 7 awal ini belum bisa ya. Seperti itu Sobat Tani. Oke Sobat Tani, nah jadi kenapa saya menggunakan pupuknya sedikit tetapi hasilnya lumayan bagus seperti ini, subur ya. Nah, jadi itulah efeknya kalau kita memfokuskan semuanya itu untuk unsur hara itu kepada hal-hal yang bermanfaat semua. Seperti contoh ini, saya memfokuskan untuk bahan semua. Tunas air tidak ada, tunas cacing ini nggak ada, bersih tuh ya. Dan untuk gulma ini paling serut seperti ini ya, jangan biarkan gulma pun serut, menjaga kestabilan kesuburannya ya. Paling serut seperti ini, sudah saatnya ini dibersihkan ya Sobat Tani, supaya untuk tingkat kesuburannya selalu stabil. Dan jangan lupa bersihkan tunas cacing, ranting-ranting yang sudah tidak produktif, tidak berguna, kita bersihkan semua. Maka walaupun kita memberikan pupuk kimia itu sedikit, hasilnya akan baik. Seperti itu. Dan kemarin saya memang ya untuk menggunakan pupuk, kalau untuk NPK grower itu memang dosisnya sedikit ya, sama KCL satu sendok, jadi dua sendok untuk growernya, 1 sendok setengah. Bervariasi ya, jika untuk bahannya itu memang memungkinkan banyak, maka kita tambah seperti itu. Jadi 1 sendok setengah. Kalaupun bahannya sedikit ya kita kasih 1 sendok, hasilnya seperti ini.
seperti itu. Tapi kita beda halnya dengan kita menggunakan pupuk yang jenis yang lain seperti Ponska ya. Ponska itu memang cukup lumayan, kita kasih 1 centong nasi peres ya. Nah, sementara yang saya gunakan itu kan NPK Grower dan KCL. Jadi untuk dosis ya seperti yang di video kemarin. Jadi untuk penggunaan dan cara merawat pohonnya seperti itu ya sobat tani, dan hasilnya bisa seperti ini. Ini bukan hanya 1 pohon ini aja sobat tani ya, kita cek pohon yang lain dan tanpa saya skip tuh. Nah kalau ini jangan dikomen ya sobat tani, ini belum kita wiwil. Nah ini tunas-tunas seperti inilah yang harus kita bersihkan. Nah ini kita bersihkan, kita wiwil. Maka untuk unsur hara tidak ada yang mubazir seperti itu ya sobat tani. Tuh. Oke sobat tani, kita akan menyemprot gulma, tapi akan saya campur dengan ini Pur dan Plus, kita larutkan ke air. 1 tangki 16 sendok. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Kita campurkan dengan herbisida. Kita menyemprot gulma dengan tujuan supaya yang di tanah juga, yang ada hamanya di dalam tanah, ikut teratasi ya. Dan banyak juga semut-semut yang sembunyi di dalam tanah ya sobat tani. Kan kita cek apakah bisa hancur kalau larut dalam air. Oke, jadi untuk lebih bagusnya itu ya sobat tani, yang namanya hama itu dari bawah kita atasin dan atas kita atasin juga, seperti itu. Oke sobat tani, ini real ya, tuh ternyata banyak sekali sisanya nih. Pur dan Plus. Lama sekali ini larutnya. Banyak nih. Saya tapi sudah uji coba ketika ini sudah menjadi seperti ini nih, dapat 1 tangki. Nah, ini atasnya kan. Kita coba ke hama PBKO, dia tewas ya, semut pun tewas. Padahal ini endapannya ini nggak ngikut ya. Saya hanya menggunakan cairan yang atasnya ini aja nih, sudah cukup menumbangkan para hama-hama ya, seperti PBKO, semut
ada semut kadut, semut gerayak, dan seperti belalang juga tewas ya. Dan saya akan menyemprotkannya berbarengan dengan saya menyemprot gulma ya, menggunakan herbisida, bertujuan untuk supaya proses penyerapan ke dahan-dahan kopi itu cepat ya, karena dia sudah mencair. Karena kita cairkan dengan air pun ini nggak hancur ya, susah larut. Jadi saya menginginkannya cepat terserap dengan tanaman kopi kita ya, supaya untuk hama PBKO itu yang membolongi ranting kita itu tidak ada lagi ya, seperti itu tujuannya. Maka saya mencampurnya dengan herbisida. Dan perlu digarisbawahi sobat tani ya, ini untuk di bawah ya, bukan di atas kopi, jangan salah lagi. Kalau kita semprotkan ke atas kopi, sama aja bunuh diri tuh kopi ya. Kita nyemprot bawah nih, samaan dengan gulma atau rumput, seperti itu sobat tani ya. Oke, baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.